warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang lain terkait dengan penerapan atau aplikasi salah satu software statistik di metode statistik itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di perbankan syariah. Salah satu metode yang akan kita bahas adalah partial least square. Di partial least square model ini adalah salah satu bentuk perluasan dari analisis regresi, di mana model partial least square ini tidak mensyaratkan data yang kita analisis harus berbentuk normal, sehingga teman-teman diperbolehkan menggunakan data yang sangat kecil atau data yang tidak normal untuk menganalisis dan dapat dianalisis dengan menggunakan partial least square. Tahapan dari analisis PLSM atau partial least square structure equation model yaitu pertama adalah konseptualisasi model. Berarti yang pertama kita harus mengkonsep dulu model yang akan kita bangun. Baru yang kedua kita akan menentukan kira-kira metode apa yang tepat untuk menganalisis model yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang ketiga kita akan menentukan metode resampling. Metode resampling ini adalah metode dengan melakukan perbanyakan data yang memiliki model atau memiliki bentuk data yang hampir mirip dengan data yang pernah kita miliki sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kita menggambarkan diagram jalur sesuai dengan konsep atau teori yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi model. Jadi setelah diagramnya kita buat, maka kita akan melakukan analisisnya berdasarkan data yang ada dan kita akan mengevaluasi model berdasarkan pada standar-standar yang sudah ditetapkan di dalam model PLSM itu sendiri. Kemudian ada beberapa tahapan di dalam PLSM untuk evaluasi modelnya. Yang pertama adalah evaluasi model pengukuran, yaitu model outer model, di mana yang pertama yang kita lihat adalah konstruk indikator reflektif. Kemudian yang kedua masih sama di outer model, tapi dia menggunakan konstruk indikator formatif. Yang ketiga kita akan melihat bagaimana evaluasi model strukturalnya, jadi inner modelnya seperti apa, apakah hubungan antar variabel yang terbentuk di dalam model struktural dia adalah hubungan yang signifikan atau tidak. Dan yang terakhir adalah quality index. Quality indexes ini digunakan untuk melihat apakah model yang sudah kita bangun, jadi diagram jalur yang sudah kita buat itu adalah suatu diagram jalur yang paling optimal, dia sudah baik atau belum. Kita bisa wakili dengan menggunakan quality index. Sebelum lebih jauh kepada evaluasi model, kita akan menggambarkan kalau di sini kita ada namanya diagram jalur. Teman-teman kemarin sudah pernah melihat kalau yang untuk mediasi, di mana variabel z-nya itu adalah posisinya ada di tengah, jadi z ini di tengah, berarti dia adalah mediasi. Yang dimaksud dengan outer model itu yang seperti ini, jadi yang berwarna kuning ini dia adalah outer model. Nah, jadi yang di sini adalah outer model. Kemudian inner model itu yang berwarna biru. Jadi ini adalah bagian dari inner modelnya. Jadi hubungan antara yang ada di dalam kotak-kotak biru itu disebut sebagai inner model. Kalau yang kuning, pembentuk dari pada variabelnya itu disebut dengan outer model. Itu kalau mediasi. Kalau moderasi nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada sama. Di sini adalah ini adalah outer modelnya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah outer modelnya. Kemudian nanti yang di sini ada biru plus hijau ini nanti dia sebagai outer modelnya. Jadi yang di sini adalah outer modelnya, nanti yang di sini. Di sini adalah outer model, yang di sini adalah inner model. Nah, bagaimana cara nanti kita menganalisis? Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan metode PLS ini. Yang pertama, di evaluasi model pengukuran atau outer model konstruk indikator reflektif ada beberapa
persyaratan atau beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Ada yang disebut dengan convergent validity, kemudian ada diskriminan validity atau validitas diskriminan, dan yang terakhir adalah reliabilitas. Di beberapa tahapan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang validitas, reliabilitas. Nah, di dalam PLS ini dia juga menyediakan fitur untuk mengecek validitas dan reliabilitas yang disebut sebagai reliabilitas dan validitas konstruk. Nah, ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama adalah validitas konvergennya itu adalah menggunakan loading factors dan AV atau average variance corrected dan communality, di mana masing-masing nilainya harus memenuhi di sini. Jadi kalau teman-teman konfirmatori itu maksudnya adalah menguji teori, maka loading factor yang teman-teman miliki harus lebih besar dari 0,7. Akan tetapi kalau teman-teman exploratory maksudnya adalah tanpa berdasarkan teori dan teman-teman mau membangun suatu teori, maka diperbolehkan loading factor yang digunakan adalah lebih besar dari 0,6. Kemudian yang selanjutnya masih di validitas konvergen ada AV. AV ini kalau misalkan teman-teman mau lihat validitas konvergennya, maka nilai dari AV itu harus lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk komunalitinya juga sama, baik konfirmatori maupun eksplanatori dia juga harus lebih besar dari 0,5. Selanjutnya adalah diskriminan validity atau validitas diskriminan. Dia juga sama menggunakan kalau di sini tadi loading factor, di sini menggunakan cross loading. Tetapi biasanya teman-teman boleh memilih salah satu dari dua hal ini. Kalau sudah menggunakan validitas konvergen, tidak harus menggunakan validitas diskriminan. Jadi kalau di validitas diskriminan ada close loading, untuk semua variabelnya harus lebih besar dari 0,7, kemudian akar kuadrat dari AV dan korelasi antar konstruk laten itu adalah akar kuadrat AV itu harus lebih besar dari korelasi atau antar konstruk laten. Kemudian heterotroid monotroid rasionya HTMT-nya harus kurang dari 0,5. Jadi kalau ingin memenuhi validitas diskriminan maka tiga hal ini harus terpenuhi. Jadi bukan hanya salah satu yang terpenuhi, tapi ketiga-tiganya misalkan seperti ini itu harus terpenuhi semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pengukuran reliabilitas. Untuk pengukuran reliabilitas teman-teman berikan dua opsi pilihan yang bisa digunakan, dan biasanya dua-duanya memang harus dipakai. Yang pertama adalah Cronbach's alpha yang sama pernah kita pelajari sebelumnya di materi-materi yang lain. Di sini Cronbach alpha-nya dia menggunakan 0,7 kalau penelitiannya adalah konfirmatori. Jadi kalau teman-teman menguji teori, teman-teman menggunakan Cronbach alpha-nya adalah 0,7, akan tetapi kalau teman-teman membuat suatu teori yang baru, diperbolehkan Cronbach alpha-nya adalah lebih besar dari 0,6. Kemudian yang selanjutnya adalah composite reliability. Composite reliability itu juga sama, dia harus lebih besar dari 0,7 kalau kita menguji teori atau confirmatory research, dan 0,6 sampai 0,7 bisa diterima apabila kita membangun suatu teori yang baru. Jadi ini adalah ukuran yang harus kita evaluasi ketika kita melakukan pengukuran outer model. Nah, outer model untuk indikator reflektif cukup itu. Selanjutnya ada evaluasi model pengukuran atau outer model untuk indikator formatif. Indikator formatif kita bisa melihat dari sisi apakah indikator yang sudah membangun suatu variabel atau konstruk ini berada atau memiliki bobot yang signifikan atau tidak. Jadi dia menggunakan weighted signifikan atau signifikansi dari weighted-nya. Jadi bobotnya. Nah, kalau teman-teman boleh menggunakan beberapa signifikansi level. Jadi dari sini ada 3 signifikansi level yang teman-teman boleh ambil salah satunya. Kalau saya biasanya memang saya lebih sering menggunakan level adalah 5%, jadi saya konsisten menggunakan level 5% sehingga saya akan melihat apakah dari hasil pengujian T yang diperoleh nanti dia lebih besar dari 1,96 atau tidak. Kalau dia lebih besar dari 1,96 maka weighted atau
bobot daripada masing-masing indikator itu adalah signifikan. Kemudian selanjutnya sama di indikator formatif, kita akan menguji adalah multikolinearitasnya. Multikolinearitas seperti teori-teori yang pernah kita bahas sebelumnya, biasanya kita menggunakan nilai VIF atau tolerance. Dengan menggunakan VIF, maka apabila VIF-nya kurang dari 10 atau toleransi yang lebih besar dari 0,1, maka kita katakan tidak terjadi multikolinearitas antar. Kalau di sini dia masih makainya adalah antar indikator. Nanti kita coba lihat. Di beberapa buku juga yang saya baca kemarin, di salah satu sumber yang saya gunakan, dia juga menggunakan nilai VIF di sini. Boleh menggunakan 10 atau boleh menggunakan 5. Kalau saya akan lebih memilih menggunakan VIF kurang dari 10 karena dia lebih longgar. Kalau VIF kurang dari 5 takutnya nanti banyak sekali indikator yang akan dikeluarkan karena VIF-nya masih ada beberapa yang lebih dari 5, sehingga saran saya silakan menggunakan VIF kurang dari 10. Berpindah dari outer model atau model pengukuran, kita masuk ke model struktural atau yang biasa disebut sebagai inner model. Jadi inner model itu adalah model yang di tengah yang memang kita uji sesuai dengan teori yang kita gunakan. Nah, di struktur inner model ini ada beberapa hal yang boleh kita cek. Kalau di regresi itu inner model ini ada di bagian koefisien determinasi plus uji T. Jadi kalau teman-teman masih ingat model regresi, maka inner model di dalam PLS ini sama dengan R2 dan uji T. Nah, di R2 ini ada beberapa kriteria, jadi ini adalah batasan. Jadi apabila nilai R2 teman-teman nanti adalah lebih besar dari 0,75, maka dikatakan bahwa model yang teman-teman peroleh adalah suatu model yang kuat. Jika di antara 0,5 sampai 0,75, maka dia sedang. Jadi kalau kurang dari itu, berarti dia model yang lemah. Kemudian ada effect size F kuadrat. Kalau untuk effect size-nya kemarin saya tidak begitu agak paham tentang apa itu effect size, jadi kita lewati saja. Kemudian ada chi-square predictive relevancy, dia Q2 lebih besar 0, dia menunjukkan model prediktif relevansinya, dia mempunyai prediktif relevansi. Kalau dia kurang dari 0, mungkin dia modelnya adalah kurang prediktif relevansi. Kemudian chi-square untuk chi kecil, dia ada beberapa kriteria. Jadi kalau dia kurang dari 0,02 atau di sekitar 0,15 dia termasuk lemah. Kemudian kalau dia di atas 0,15 sampai 0,35 dia cukup. Kalau di atas 0,35 dia termasuk prediktifnya yang kuat. Nah, kemudian di dalam pengujian apakah suatu variabel itu berpengaruh terhadap variabel yang lain, kita menggunakan signifikasi dari two-tail. Sama dengan yang biasa kita gunakan, kita akan menggunakan signifikansi levelnya adalah 5%. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang 5% ini. Jadi kalau nanti uji T-nya kita lebih besar dari 1,96, maka kita katakan bahwa variabel yang kita gunakan atau variabel yang ada di dalam penelitian kita memiliki hubungan atau memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain. Selanjutnya adalah quality index. Ada beberapa quality yang ada dan bisa kita gunakan. Ada NIF, kemudian SRMR, RMS theta, kemudian exact fit test, di mana ini boleh tidak harus terpenuhi semua. Yang penting sudah ada yang terpenuhi, maka model yang kita gunakan atau model yang kita bangun merupakan model yang baik dan cukup kita pakai untuk mengatakan bahwa model yang ada itu setelah sesuai. Sekian dari saya terkait dengan beberapa indexing dari atau beberapa aturan yang ada di dalam PLS. Untuk model dan contohnya akan saya buatkan video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.